Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Batu Pengaji via YouTube yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pada kesempatan kali ini dipertemukan kembali dalam rangka belajar bersama dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha di Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan juga kita ambil syarah faedahnya dari Syarhu Thalathatul Usul di Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih di perkataan beliau Al-Muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati wa thaniyatu al-amalu bihi. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan di perkataan beliau ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Setelah kita mempelajari bahwasanya apa yang dikatakan beliau, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Wajib kita semuanya ini belajar 4 masalah. Yang pertama yaitu harus belajar tentang ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu nabihi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Setelah kita mengetahui apa itu ilmu, kita terus belajar apa itu ilmu, maka yang kedua yang harus kita pelajari juga al-amalu bihi. Kita harus al-amalu bihi. Setelah kita tahu ilmunya, maka kita wajib mengamalkannya, mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Maka inilah poin kedua yang wajib kita belajar bersama dan harus kita ketahui bersama setelah al-ilmu, yaitu al-amalu bihi. Setelah kita mengetahui ilmunya, kita harus mengamalkannya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qauluhu al-amalu bihi, perkataan muallif al-amalu bihi, mengamalkannya, ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu minal iman billahi wal qiyami bi ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadatil khassah wal ibadatil mu'tadiyah aw wal ibadatil muta'addiyah. Yang dimaksud mengamalkannya adalah mengamalkan apa yang sudah menjadi tuntutan dari mengenal Allah. Tuntutannya apa? Mengenal nabinya, tuntutannya apa? Mengenal Islam, tuntutan dari kita mengenal Islam itu apa? Yaitu berupa iman kepada Allah. Maka tuntutan dari iman itu apa? Ya harus mengamalkan. Setelah kita mengetahui Allah, apa yang dituntut? Mengamalkan. Mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, berupa ibadah-ibadah yang khusus atau ibadah-ibadah yang itu berkaitan dengan yang lain. Ada ibadah-ibadah khusus, ibadah khassah, ada ibadah-ibadah yang muta'addiyah, ibadah-ibadah yang menimbulkan efek ke orang lain. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud mengamalkannya ini adalah mengamalkan apa yang sudah menjadi tuntutan setelah kita mengetahui. Setelah Anda mengetahui ma'rifatullah,
maka tuntutannya adalah taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, mentauhidkannya dan tidak mensyirikannya atau mensyirikatkannya atau berbuat syirik kepadanya. Setelah Anda mengetahui ma'rifatun nabihi, setelah Anda mengetahui nabi, bahwasanya ada nabi yang diutus, maka kewajiban kita adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh beliau, tidak menambah-nambah atau mengurangi. Setelah kita mengenal apa itu Islam, maka kita tunduk dengan syariat Islam yang mulia. Islam tidak akan bertentangan dengan waktu dan zaman, karena Islam ini adalah Allah yang menurunkan, yang Allah mengetahui apa yang maslahat untuk seluruh zaman ini. Kemudian beliau menjelaskan juga bahwasanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ibadah-ibadah yang khusus yang dijelaskan oleh beliau tadi, yaitu bahwasanya yang dimaksud amal ini adalah mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari iman, berupa taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu melaksanakan ibadah khusus. Seperti apa? Wal ibadatul khassah mithlus shalah was shaum wal hajj. Ibadah-ibadah khusus seperti salat, puasa, haji. Ini ibadah-ibadah khusus untuk diri kita sendiri. Dan ada al-ibadat al-muta'addiyah. Ada ibadah-ibadah yang bisa memberikan efek ke orang lain, seperti al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Seperti memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada kemungkaran, atau melarang dari kemungkaran. Itu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wal jihad fi sabilillah, atau jihad fi sabilillah. Ini ibadah yang punya efek pengaruh pada orang lain. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisalnya. Maka di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tuntutan dari setelah kita ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, itu adalah al-amalu bihi, amalkan. Kemudian Syekh menjelaskan wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilmi, karena amal itu pada hakikatnya adalah buah dari ilmu itu sendiri. Ilmu itu membuahkan amal. Ilmu itu membuahkan amal. Kalau ilmu kita benar, pasti amal kita baik. Al-amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilmi. Ilmu itu pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Amal itu pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Kalau kita punya ilmu, pasti berbuah. Buahnya apa? Amal soleh. Faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Maka siapa yang mengamalkan amal soleh tapi tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai orang-orang Nasara. Waman alima walam ya'mal faqad syabahal yahud. Faqad syabahul yahud. Faqad syabahal yahud. Siapa yang sebaliknya? Siapa yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Inilah senada yang disebutkan di akhir surat Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yaitu kita berlindung dari ghairil maghdub, itu bukan jalan. Kita ingin jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang maghdub bi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai. Yaitu orang-orang yang punya ilmu tapi enggak mengamalkan. Punya ilmu tapi nggak mengamalkan, itu seperti orang Yahudi. Punya ilmu tapi nggak mengamalkan. Atau sebaliknya, waladhdallin, orang yang tersesat. Itu orang yang banyak mengamalkan amal soleh tapi tanpa ilmu. Itulah yang selalu kita ucapkan dalam Al-Fatihah. Tapi banyak di antara kita yang mungkin belum paham maknanya, sehingga amal soleh dianggap biasa, atau nggak perlu amal soleh. Wal-iyadhu billah. Ma'asyarul muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka pentingnya ilmu. Kalau kita lihat, banyak sekali di ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ilmu dan amal. Kita tambahkan di sini penjelasan
dari beberapa kitab yang lain, yaitu kitab Al-Matajidul Rabihah dari karangan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Beliau memiliki tulisan yang berjudul Al-Matajidul Rabihah. Di sini disebutkan yaitu amal soleh itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Buktinya apa? Banyak sekali kalau kita dapati ayat-ayat yang digandengkan antara ilmu dan amal, digandengkan ilmu dan amal. Ini menunjukkan pentingnya bukan hanya berilmu saja tapi harus beramal, dan bukan hanya beramal saja tapi juga harus berilmu. Jadi ada sekian 70 lebih yang di situ ayat-ayat Allah menggabungkan antara ilmu dan amal dalam satu ayat. Contohnya disebutkan di surat yaitu Al-Anbiya, faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min. Faman ya'mal minas solihat wa huwa mu'min. Siapa yang mengamalkan amalan-amalan soleh wa huwa mu'min, dan dia beriman. Bagaimana bisa beriman? Dia harus berilmu. Ya, siapa yang mengamalkan amal soleh dan dia beriman dan dia mengetahui ilmunya. Kemudian man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia beramal soleh baik laki-laki, atau siapa yang beramal soleh baik laki-laki dan perempuan dan dia beriman. Bagaimana dia beriman? Harus berilmu. Maka ada kaitannya antara ilmu, iman dan amal soleh. Ilmu, iman dan amal soleh. Ya, jadi ilmu yang kita pelajari ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatul islam bil adillati itu akan menumbuhkan iman, dan iman itu akan menumbuhkan amal soleh. Banyak sekali ayat-ayat illal ladzina amanu wa amilus solihat, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Maka pentingnya ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui ilmunya kita tumbuh iman, dari iman itu berbuah menjadi amal soleh. Amal soleh itu ada yang berupa amal ibadah khusus untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, yaitu ibadah khosoh. Ada yang amal soleh berupa yang bermanfaat untuk orang lain, dakwah, amal ma'ruf, nahi munkar, jihad fisabilillah, sedekah. Itu efeknya ke orang lain, manfaatnya untuk orang lain. Maka pohon yang bagus, pohon yang bermanfaat itu adalah selain bermanfaat buahnya untuk dirinya sendiri, dia juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah mukmin yang baik, mukmin yang memberikan manfaat dengan ilmu dan amal, ilmu, iman dan amal. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yaitu kaitannya, pentingnya antara iman dan amal soleh. Fa idza kana 'indal insani 'amalun solihun wa laysa fi qalbihi i'tiqadun haqqun wa imanun sahih la yanfa'uhu 'amaluhu. Jika ada seseorang yang mengamalkan amalan soleh tapi di hatinya ini nggak ada iman, nggak ada ilmu. Jadi iman tadi itu ditimbulkan, muncul dari ilmu kita belajar. Makanya nanti akan disebutkan pula oleh mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dalil-dalil yang kita mempelajari atau wajibnya mempelajari 4 hal itu adalah surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Iman di situ mengandung ilmu. Bagaimana mungkin seseorang memiliki iman kalau dia nggak mau belajar? Apakah kita cukup berdiam diri tanpa membaca, tanpa belajar, kemudian tumbuh iman? Ini tidak mungkin. Maka amal soleh tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi iman yang sahih. Demikian juga orang yang memiliki iman yang benar, ini nggak akan bermanfaat imannya sampai dia mengamalkannya. Maka keterkaitannya sangat erat sekali antara iman dan amal. Iman gak akan bermanfaat kecuali dengan amal soleh, dan amal soleh itu tidak bermanfaat sampai
dasari dengan iman yang benar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberikan hidayah taufik agar kita terus belajar agama ini dengan benar, bisa mempelajari dan memahami agama ini dengan sebenar-benarnya sesuai yang datang dari Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh, dan juga kita diberikan hidayah taufik untuk terus mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.